Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar semuanya? Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Amin. Pada kesempatan pagi yang penuh cerah ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang mendalami iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab Allah meliputi beriman kepada seluruh kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan suhuf-suhuf. Adapun nabi yang telah menerima wahyu berupa suhuf adalah sebagai berikut. 1. Nabi Adam alaihi salam. 2. Nabi Sid alaihi salam. 3. Nabi Idris alaihi salam. 4. Nabi Ibrahim alaihi salam. 5. Nabi Musa. Isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut. A. Akidah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. B. Syariat, ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi umat manusia. C. Akhlak, cara bersikap dan bertindak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta kepada sesama. D. Janji pahala dan ancaman siksa kepada umat manusia. E. Kisah umat terdahulu dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihi salam sebagai berikut. 1. Mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Larangan menyembah patung dan berhala karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat diserupai dengan makhluk. 3. Larangan menyebut Allah dengan sia-sia. 4. Memuliakan hari Sabtu. 5. Menghormati ayah dan ibu. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur tidak mengandung hukum-hukum atau syariat yang baru karena Nabi Daud alaihissalam mengikuti syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci. Kitab Zabur terdiri dari 150 surat berisi nasihat, kata-kata hikmah, dan puji-pujian. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Di dalam kitab Injil berisi ajaran sebagai berikut. 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun isi pokok Al-Quran yaitu A. Akidah dalam kurung keimanan tutup kurung. B. Ibadah dan muamalah hablum minallah hablum minannas. C. Syariah dalam kurung hukum. D. Akhlak dalam kurung budi pekerti. E. Tarikh dalam kurung sejarah. Dan F. Dasar-dasar ilmu pengetahuan. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala.
Meyakini dengan sepenuh hati, yakin bahwa kitab-kitab Allah yang dibawa oleh para rasul itu benar-benar datang dari Allah. Membenarkan terhadap adanya kitab, membenarkan adanya kitab Allah Subhanahu wa taala berarti tidak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, memahami kandungan kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup, artinya akan menjadi benar dalam menjalani hidup jika berpedoman pada kitab Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika mengamalkan Al-Qur'an dengan sepenuh hati berarti sudah termasuk mengamalkan isi kandungan kitab-kitab sebelumnya, karena semua sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Menjadi generasi yang mencintai Al-Quran, mencintai Al-Quran. Tidak ada alasan selaku generasi muslim untuk tidak mencintai Al-Quran, karena di dalamnya penuh inspirasi yang menuntun ke arah kebaikan. Cara menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca Al-Quran secara rutin, memahaminya dan mengamalkannya isi dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Ciri-ciri generasi cinta Al-Quran: A. Memiliki kemampuan kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. B. Senantiasa merasa tenang dalam hatinya setelah membaca Al-Quran, sebab ada hubungan hati, perasaan, dan sikap terhadap yang dicintai, yakni Al-Quran. C. Dapat menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hati yang setia waktu akan menjaga dan mengingatkan untuk senantiasa menjaga diri dalam kebaikan. D. Menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pendorong dan inspirasi dalam meningkatkan kualitas keilmuan dan menjadi pelopor terhadap dalam kebaikan. E. Rela berkorban untuk kemuliaan Al-Quran dan menjadikan penuntut dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pribadi yang santun dan menghargai sesama. Hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala: pertama, mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. Kedua, mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Perbedaan kitab dan suhuf. Kitab kumpulan wahyu Allah yang diberikan pada nabi dan rasul secara runut dan dibukukan, wajib disampaikan sebagai pengajaran bagi umatnya. Soal kelengkapan, kitab itu lebih lengkap dan masa berlakunya panjang. Suhuf wahyu Allah yang tidak dibukukan sehingga masih berupa lembaran yang diberikan pada nabi sehingga tidak wajib disampaikan pada umatnya. Soal kelengkapan, suhuf itu kurang lengkap dan masanya berlaku pendek. Perbedaan kitab dan suhuf lainnya. Wujud atau bentuk. Wujud dan bentuk kitab dibukukan, sementara wujud atau bentuk dari suhuf hanyalah berupa lembaran-lembaran. Isi dari kitab lebih lengkap dari apa yang ada pada suhuf. Hal ini wajar mengingat kitab sudah berupa buku sedangkan suhuf hanyalah berupa lembaran. Oleh karena hal ini juga maka hukum ataupun wahyu di dalam kitab memiliki kesinambungan sementara suhuf tidak. Masa berlaku kitab mempunyai masa berlaku yang lebih panjang dibandingkan dengan suhuf. Kewajiban pada nabi yang menerima wahyu yang kemudian disusun menjadi kitab memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya, sedangkan pada suhuf tidak ada kewajiban menyampaikan. Contoh suhuf adalah apa yang diturunkan pada Nabi Adam alaihissalam yang berjumlah 10 suhuf, Nabi Idris berjumlah 30 suhuf, dan lain-lain.